Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita karunia dan kenikmatan, khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga akhir zaman nanti. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan pada bab sabar dari kitab Silsilah A'malul Qulub, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang hakikatus sabr, hakikat sabar. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sabar itu terbagi menjadi tiga pokok bagian. Sabar dalam menjalankan ketaatan, kemudian sabar untuk menjauhi maksiat, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Ini adalah pokok sabaran. Nantinya memang dari ketiga pokok ini masih banyak cabang-cabang sabar selanjutnya. Tapi cabang-cabang itu akan kembali pada tiga pokok itu. Itu sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, dan sabar ketika kita mendapatkan musibah. Nah, dari tiga jenis sabar ini, sabar yang paling besar derajatnya atau tinggi derajatnya dari ketiga sabar itu yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar dalam menjalankan ketaatan. Di dalam kitabnya ada beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitabnya yang mulia, yaitu salah satunya dalam surat Maryam ayat 65. Allah Ta'ala fa'budhu wastabir li'ibadati. Sembahlah Allah wastabir li'ibadati, dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Ini menunjukkan sabar dalam menjalankan ibadah. Ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan istabir, kalimat istabir, bukan wasbir? Nah, kata-kata atau lafaz istabir ini lebih sempurna, ya, lebih tinggi daripada hanya sekedar lafaz isbir. Nah, jadi memang kita sangat ditekankan untuk sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah istri-istrimu untuk menjalankan salat, atau perintahkan keluargamu untuk menjalankan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam menjalankan salat tersebut. Banyak orang yang tidak sabar dalam menjalankan sholat, karena memang sholat itu bukan perkara yang mudah. Sholat ini cukup berat bagi sebagian orang, ya. Kalau dia imannya lemah, maka baginya sholat ini meskipun hanya 5 waktu,
memberatkan orang tersebutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan keluarga kita untuk menjalankan sholat dan sabar dalam menjalankannya. Ini menunjukkan bahwasanya kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian seperti apa hakikat sabar dalam menjalankan ketaatan itu? Apakah kita menjalankan ketaatan itu sabar ketika saat menjalankannya saja? Ketika kita sedang menjalankan ketaatan, berarti kita harus sabar. Hakikat kesabaran dalam menjalankan ketaatan yaitu ada 3 bagian atau ada 3 kondisi ya. Qabla ta'ah, sebelum menjalankan ketaatan itu sendiri. Asna'ut ta'ah, ketika di tengah-tengah menjalankan ketaatan itu atau sedang menjalankan ketaatan. Wa ba'dal faragh minha, dan setelah menjalankan ketaatan. Artinya sebelumnya dan ketika menjalankannya dan setelahnya. Kita dalam 3 kondisi itu harus sabar. Bukan saat menjalankannya saja kita harus sabar. Menjalankannya sabar. Ketika kita sholat, kita sabar untuk memperhatikan rukun-rukunnya, kewajibannya. Ternyata setelah selesai melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah lainnya, dia tidak sabar. Bagaimana tidak sabarnya? Ya dia bercerita atau membanggakan diri, ngomong orang lain dengan tujuan mencari perhatian atau sanjungan, berarti dia tidak sabar ketika setelah selesai menjalankan ibadah tersebut. Nah, sabar itu dalam 3 kondisi tadi, sebelum melakukannya, ketika melakukannya, dan setelah melakukannya. Bagaimana sebelum melakukannya kita dituntut untuk sabar? Yaitu dengan memperbaiki niat. Nah, jadi sebelum melakukan ketaatan kita harus sabar. Sabarnya adalah tashihun niat, dengan memperbaiki niat, memurnikan niat. Kita mau melakukan ketaatan ini tujuannya untuk apa? Kita ngaji, datang ke mushola, ini kan ketaatan. Nah, sebelum datang ini kita harus memperbaiki niat. Tujuannya kita untuk apa? Pengen ketemu dengan teman, ingin ada nanti kalau di pengajian itu kita bisa ketemu relasi, sehingga kita yang punya bisnis atau apa bisa dijajakan di situ. Nah, dari situ kita mengetahui sebelum kita melakukan ketaatan itu tujuannya apa? Tashihun niat, diperbaiki niatnya. Orang sholat, ya sebelum melakukan sholat dia tashihun niat. Ya, sholatnya itu lillahi ta'ala, bukan karena si fulan sholatnya khusyuk. Berarti dia tidak sabar sebelum melakukan ketaatan itu. Begitu pula dalam menjalankannya. Bagaimana sabar ketika menjalankan ketaatan? Yaitu adamul ghaflah anillah. Artinya kita tidak lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau ada mutakassul fi adaiha, atau kita tidak bermalas-malasan ketika menjalankannya. Nah, itu sabar dalam ketaatan. Iya, sebelumnya dia baik niatnya, bahwasanya dia pengen sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menjalankannya asal-asalan, malas-malasan. Nah, ini berarti juga tidak sabar. Dan dalam menjalankan ketaatan pun kita harus sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang banyak lalai dalam sholatnya. Ini asna'ut sholat. Kita harus benar-benar menjaga, jangan sampai ketika kita sedang sholat kemudian kita disibukkan dengan urusan-urusan lain. Berarti kita tidak sabar ketika sedang menjalankan ketaatan itu. Nah, kemudian setelah selesai menjalankan ketaatan itu, ya tadi juga dituntut untuk sabar. Adamu ifsyaiha, untuk tidak menyebarkannya. Antum
berbuat amal soleh di-share kemana-mana, diceritakan kemana-mana. Setiap orang yang ketemu diceritakan, tadi saya begini. Semua orang yang ditemuinya pasti mendengar cerita dari dia. Nah ini berarti dia menyebarkan kebaikan tersebut dan dia tidak sabar. Padahal kita dituntut untuk menyembunyikan amalan-amalan kita. Wa adamul ujub, tidak ujub terhadap diri sendiri, tidak membanggakan diri. Wal manni biha, dan tidak menyebutkan amalan-amalan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekahnya karena kalian menyebut-nyebut sedekah itu, atau kalian menyakiti orang yang dikasih, orang yang menerima sedekah tersebut ya. Ini bisa membatalkan. Artinya ketika kita sudah melakukan amalan baik, ternyata kita menyebut-nyebutnya ya, ini bisa membatalkan. Kita pamer, kita membanggakan diri, saya sudah menyumbang sekian, saya sudah membantu itu. Nah, itu berarti menyebut-nyebut. Atau juga menyakiti orang yang telah kita beri ya. Kita sudah mengasihinya, tapi setelah itu kita membuatnya sakit hati. Ini juga bisa membatalkan amal baik kita. Dan Allah juga mengatakan wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Yaitu tadi dengan ujub, dengan menyebut-nyebut, dengan menyebarkannya, memberitakannya kepada orang-orang. Begitu pula sama dengan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ada sebelumnya, ada ketika meninggalkannya, dan ada setelahnya. Bagaimana kita dituntut sabar sebelum meninggalkan maksiat? Ya tadi bistihdorin niat, dengan menghadirkan niat, dengan memperbaiki niat. Kita ketika meninggalkan perbuatan maksiat, ya harus dilihat niatnya. Tujuan kita meninggalkan perbuatan maksiat itu tujuannya apa? Jika kita berazam, bertekad untuk meninggalkan riba, ya kita harus dilihat kita ini meninggalkannya karena apa? Karena takut sama istri atau sama orang tua kita. Nah ini berarti niatnya belum lurus ya. Harus dihadirkan niat yang benar ya. Wa asna ittarq, dan ketika meninggalkannya pun juga kita dituntut untuk bersabar, yaitu untuk senantiasa tidak mendekatkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan maksiat tersebut ya. Wa ba'da dhahabi da'a il maksiyah bi adamil ujub bi tarkiha. Kemudian setelah kita berhasil meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, kita juga dituntut untuk bersabar, yaitu dengan tidak ujub, dengan tidak membanggakan diri ya. Jangan membanggakan diri, oh saya bisa untuk tidak melakukan ini, itu berarti dia ujub ya. Adapun as-sabru 'alal masaib, adapun sabar ketika musibah, ya memang ini sabarnya dituntut ketika kita mendapatkan pertama kali musibah itu menimpa pada diri kita, sebagaimana pembahasan sebelumnya, hadis yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Ketika datang musibah itu, ya sikap kita ya harus menerima ya. Tidak boleh meratapi ataupun mengeluh. Jadi ketika adanya ujian, sikap kita sebagai seorang beriman harus menerima takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Falladhi yunafi as-sabra huwa mithlu ma yahdus min an-naihat wa ghairihin. Karena yang dapat membatalkan kesabaran itu seperti ratapan-ratapan ya, dan perkataan-perkataan yang menunjukkan dia itu tidak sabar ketika mendapatkan musibah, atau perbuatan seperti menempeleng pipinya sendiri, memukul badannya sendiri, merobek-robek pakaian sendiri. Nah ini menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dia itu tidak sabar atau tidak menerima musibah yang didapatnya atau yang sedang menimpanya.
Wa amma an yukhbira al-insan at-tabib bi'illatihi liyudawi bihi fala ba'sa bidzalik. Nah, adapun ketika kita tertimpa musibah atau tertimpa penyakit, ya, kemudian kita memberitahukannya kepada orang lain atau kepada dokter, ya, tujuannya untuk berobat, maka ini bukanlah suatu rintihan atau dia itu mengeluh karena musibah yang menimpanya. Yang demikian ini diperbolehkan. Wala ba'sa bidzalik. Ya. Kalau kita ditimpa dengan suatu penyakit, maka kita boleh bercerita kepada orang lain, tapi tujuannya itu untuk supaya ada solusi. Bagaimana obatnya? Ya. Boleh yang begitu. Kalau itu tujuannya bukan yaitu meratapi apa yang telah menimpanya. Jangan beranggapan ketika kita membicarakan penyakit kita, kemudian kita tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu salah, ya. Wa kadza aninul marid wa ta'allamu alladhi yaqsuru bil istirahah wa tanfis an alamihi. Begitu pula kadang-kadang rintihan orang yang sakit dengan penyakit yang dideritanya itu tidak semuanya itu menunjukkan dia itu tidak sabar dalam menghadapi musibah, ya. Mungkin saja dengan rintihan atau suara yang keluar karena sebab penyakitnya tersebut itu bisa menenangkan dirinya dari rasa sakit yang dia rasakan, ya. Kadang-kadang itu begitu. Bukannya orang sabar itu harus menahan suara, nggak boleh teriak atau nggak boleh mengeluarkan sedikit suara pun, tidak. Kalau memang itu dapat menenangkan dirinya dan sedikit mengurangi rasa sakit, nah itu diperbolehkan. Bukan keluar dari yang sesuatu yang dilarang tadi. Fal maksud bihi alla tuhaddis bi waj'ika wa musibatika ala sabil tasakhut wa adam ridha. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salatun minas sabr. Ada 3 bagian dari sabar itu, yaitu la tuhaddis bi waj'ika wala musibatika wala tuzakki nafsak. Janganlah kamu mengatakan, ya, rasa sakitmu atau sesuatu yang kamu sedang rasakan atau derita, wala musibatika, dan apa yang menimpa dirimu, wala tuzakki nafsak, dan jangan kamu mensucikan dirimu. Maksudnya adalah la tuhaddits bi waj'ika wa musibatika ala sabilit tasakhut wa adam ridha. Jadi maksudnya Sufyan Ats-Tsauri ini, kita tidak boleh mengatakan kepada orang lain penyakit atau musibah yang kita timpa itu, maksudnya jangan mengatakannya karena sebab kita itu mengeluh atau tidak ridho dalam menghadapi musibah atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Tapi kalau tujuannya tadi mencari solusi, nggak ada masalah dan itu diperbolehkan. Ya. Nah, demikian hakikat sabar. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah thamaratus sabr. Keutamaan sabar atau manfaat sabar. Inna sabra wasilatun lil husul ala thamaratin katsirah wa manafi'un jammah wa fawaidun 'azimah kama annahu ya'udu al mu'min bi kulli khairin wa falahin. Jadi sabar itu adalah sebuah wasilah, jalan untuk mendapatkan keutamaan yang banyak, manfaat yang banyak, ya, dengan wasilah sabar itu. Karena memang di sini juga disebutkan manfaat dari sabar begitu banyak sekali. Insyaallah ada 22 manfaat bagi mereka yang benar-benar menjalankan kesabaran tersebut. Yang pertama adalah dari manfaat sabar itu, yang pertama di sini disebutkan al-falah natijatun lis-sabri. Al-falah adalah kemenangan. Jadi manfaat sabar yang pertama adalah kemenangan. Natijatun lis-sabr.
Kemenangan ini merupakan natijah, merupakan hasil dari kesabaran. Maka barang yang sabar dia pasti falah, dia pasti menang. Orang yang nggak sabar dia akan kalah, dia akan merugi. Rabatul Quran baina sabri wal falah. Dalam Al-Quran pun mengaitkan antara sabar dan kemenangan ini. Waja'al al-falah natajan lis-sabr, dan menjadikan kemenangan ini sebagai hasil dari kesabaran. Faqala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, ya, dan kuatkanlah kesabaranmu. Bukan hanya sekedar sekali saja. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabarlah, wasabiru, dan ditambah sabarnya. Terus dikuatkan. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga, yaitu menjaga perbatasan negerimu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan, atau agar kalian semua beruntung. Yaitu dengan sabar maka mereka akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, ya. Kalau tidak sabar, nggak mungkin dia akan mendapatkan kemenangan, ya. Kemudian yang kedua, sababun li'adamil khusran. Manfaat yang kedua, manfaat dari sabar adalah sebab menghilangkan kerugian. Hakamullah bil khusran ala banil insan illa man amana wa amila shalihan wa kana minas sabirin. Allah telah menentukan atau menghukum seluruh manusia, ya, memvonis manusia itu dengan khusran, semuanya rugi, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa semuanya manusia itu berada dalam kerugian. Bagaimana bisa menghilangkan kerugian ini? Ya tadi dengan sabar. Sebab atau wasilahnya supaya kita enggak menjadi termasuk orang-orang yang khusr dan khosirin, menjadi orang-orang yang rugi, ya harus sabar. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Innal insana lafi khusrin, semuanya dalam kerugian. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, dan yang beramal soleh, menjalankan amalan-amalan soleh, wa tawasau bil haq, nasihati kebenaran dan senantiasa nasihati dalam kesabaran. Mereka-mereka yang tidak akan rugi. Kalau kita tidak punya sabar, ya maka kita akan termasuk menjadi orang-orang yang khosirin. Yang ketiga, husulul maghfirah wal ajril kabir. Manfaat sabar yang ketiga adalah husulul maghfirah, mendapatkan ampunan dan balasan yang besar. Rutibat al-maghfirah wal ajrul kabir ala sabri ma'al amal soleh. Jadi diruntutkan atau dikaitkan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar ini berkaitan dengan sabar dan amal soleh. Dalam surat Hud bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang yang bersabar melakukan amal soleh, ulaika lahum maghfirah, maka baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Wa ajrun kabir, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar. Itu juga didapat bagi orang-orang yang memiliki kesabaran. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dan balasan yang besar. Yang keempat, as-sabru thariqul jannah. Sabar itu jalan menuju surga. Nah, memang jalan menuju surga banyak sekali. Ya, tinggal antum memilih mau dengan jalan yang mana kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
banyak. Maka dengan jalan tersebut, dengan jalan yang begitu banyak, pilih yang sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yaitu diantaranya adalah dengan kesabaran. Sabar ini merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yasbir ala faqdi 'ainaihi bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dengan kehilangan penglihatannya, yaitu dengan sabar. Dengan sabar, orang yang sabar ketika penglihatannya hilang atau dia buta, maka Nabi memberikan kabar gembira baginya surga. Ya, jadi jangan mengeluh, jangan berkecil hati. Nabi kita telah memberikan kabar gembira bagi mereka yang kehilangan penglihatannya, diuji dengan dicabutnya penglihatan. Nabi kita memberikan kabar gembira bahwa baginya surga. Fa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha qala idza btalaitu 'abdi bi habibataihi fasabar awwadtuhu minhuma al-jannah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila aku uji, ya, apabila hambaku diuji dengan hilangnya penglihatan, kemudian dia bersabar. Nah, syaratnya sabar, jangan sekedar hilang penglihatannya tapi dia ngeluh mana setiap orang yang dia jumpai. Ya. Kalau dia bersabar, awwadtuhu min huma al-jannah. Allah gantikan kedua matanya itu dengan surga. Wala yaqbid lil mu'minin safin ahli al-ardi fayasbir wa yahtasib illa kana lahul jannah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut, ya, nyawa seseorang yang dicintainya di dunia ini kemudian dia bersabar, maka juga baginya surga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu ilal jannah. Tentunya di dunia ini kita punya keluarga, punya orang yang kita cintai, baik orang tua kita, ya, anak-anak kita, istri kita, dan mungkin kerabat-kerabat kita, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut orang yang kita cintai itu, kemudian kita bersabar, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kita balasannya adalah surga, ya. Balasannya adalah surga. Maka sabar ini jalan untuk bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada di antara keluarga kita, kerabat kita yang dekat, yang benar-benar kita sayangi, kita cintai, dan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, kita hendaknya bersabar. Karena dengan sabar itu Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita semua kepada surganya. Wa hadhihi imra'atun basyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah in sabarat ala sar'i. Begitu pula ada seorang wanita yang telah Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira baginya surga karena kesabarannya. Ya. Ceritanya seperti apa? Wanita ini memiliki penyakit epilepsi atau penyakit ayan yang ada kita, ya. Yang mana ketika penyakit ini muncul, ya, wanita ini yang namanya penyakit ayan kan nggak sadar. Si wanita tersebut biasanya tersingkap auratnya, ya. Maka wanita ini meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mendoakannya, ya. Untuk mendoakan agar menyembuhkan atau agar ketika
penyakit itu datang, auratnya tidak tersingkap. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah aku tunjukkan wanita penghuni surga. Masya Allah, kalau sudah ditunjukkan begini nyaman gitu. Antum kalau sudah ala urika rajulan min ahli jannah, maukah aku tunjukkan laki-laki penghuni surga. Sangat enak, senang mudah, nyaman gitu ya. Qultu bala, kata Abu Hurairah, kata Ibnu Abbas, ya saya pengen. Mana sih wanita tersebut? Qala hadhihi al-mar'a as-sauda. Nah, ini wanita yang hitam ya, kulitnya berwarna hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, wanita itu datang kepada Nabi dan dia mengatakan, inni usra'u wa inni atakasyaf. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan, dan kalau penyakit itu datang, saya terbuka auratnya. Fad'ullah li, maka mohon doa kepada Allah, minta kepada Allah agar menyembuhkan penyakit itu. Apa yang dikatakan Nabi? In syi'ti sabarti walakal jannah wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki. Kalau kamu menginginkan atau kalau kamu sabar, bagimu surga. In syi'ti sabarti walakal jannah. Kalau kamu sabar, bagimu surga. Tapi kalau yang kamu hendaki pengen sembuh, maka Nabi akan berdoa kepada Allah dan akan menyembuhkan penyakit itu. Nah, kalau antum ditawarin dua pilihan ini, maunya apa? Pengen sembuh dari penyakit atau sabar? Kayaknya pengen sembuh aja ya. Kalau ya kayaknya sembuh, kalau menahan sakit begitu kan banyak orang yang tidak kuat. Tapi wanita ini dia memilih untuk sabar daripada didoakan Nabi untuk sembuh. Karena tadi pilihannya, kalau sabar dapatnya surga. Tapi kalau kamu ingin sembuh juga, ya saya bisa untuk berdoa kepada Allah dan akhirnya sembuh. Faqalat asbir, kata wanita tersebut, saya pilih sabar saja. Faqalat inni atakasyaf, tapi kalau saya sabar dengan penyakit itu, saya nanti terbuka auratnya, terlihat. Pada Allah li alla atakasyaf fada'alaha. Maka ya sudah, minta doa kepada Allah agar kalau penyakit itu kambuh, aurat saya tidak tersingkap, aurat saya tidak terlihat. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW mendoakannya pada Allah. Tapi dia tetap sabar menerima atau menjalani penyakit yang dideritanya itu. Karena tadi balasannya surga ya. Balasannya adalah surga. Wa khataba ta'ala al-mu'minin wa bayyana lahum anna dukhulul jannah yasbiqu ibtila wa la budda min sabr ala dzalikal ibtila. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya masuk surga itu didahului dengan ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi jangan dikira kita masuk surga enggak ada ujian, semuanya datar, enggak ada musibah. Allah katakan kepada orang mukmin, "Ahasibtum an tadkhulul jannah?" Apa kalian mengira masuk surga itu dengan mudah tanpa adanya ujian? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, dan belum datang kepada kalian musibah-musibah yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra. Orang-orang dahulu mereka ditimpa oleh malapetaka, ditimpa dengan kesengsaraan. Wa zulzilu, dan mereka diguncang dengan musibah yang menimpanya. Hatta yaqula Rasul, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan kepada Allah, mata nasrullah, karena saking dahsyatnya cobaan yang menimpa mereka. Nah,
kita cobaannya sudah seberat mana, sebesar apa. Kalau sudah mengatakan mata Nasrullah itu berarti mungkin sudah puncaknya ya, karena sudah cobaan demi cobaan begitu banyak. Ternyata pertolongan Allah belum datang. Maka para rasul dan orang beriman mengatakan mata Nasrullah, ala inna Nasrullahi qarib. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat yang lain, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya beriman kemudian sudah enggak ada ujian, enggak ada musibah, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku. Apakah ketika mereka beriman kemudian dibiarkan gitu aja? Hidupnya enak, rezekinya lancar, nggak pernah ada musibah, ada masuk surga. Enggak. Tapi di sana ada ujian-ujian. Semakin keimanannya kuat, ujiannya pun lebih dahsyat dan berat. Maka ujian yang paling berat adalah para rasul, para nabi. Karena keimanan mereka kuat. Dan para sahabat. Wan Ali bin Husain qala idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Dan dari Ali bin Husain qala beliau mengatakan idza kana yaumul qiyamah nada munadin. Apabila datang hari kiamat ada yang menyeru, nada munadin, ada seseorang yang menyeru, liyakum ahlu sabr. Orang-orang yang memiliki sabar untuk berdiri. Siapa yang punya sifat sabar umum atau berdiri. Fayaqumu nas minan nas, maka ada sekelompok manusia yang berdiri. Fayuqal lahum intaliqu ilal jannah. Dan dikatakan kepada mereka, silakan kalian menuju ke surga atau pergilah ke surga. Fatalaqahumul malaikah. Akhirnya mereka bertemu dengan malaikat. Fayaqulun nahnu ahlu sabr. Dan orang-orang itu mengatakan kita adalah ahlu sabr, kita adalah orang-orang yang sabar. Qalu ma kana sabrukum? Apa sabar kalian itu? Kita adalah orang-orang yang sabar. Kalian sabar dalam hal apa? Mereka mengatakan sabarna anfusana ala taatillah. Kita sudah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa sabarnaha an maksiatillah azza wa jalla. Kita juga sudah sabar untuk tidak melakukan maksiat. Qalu udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin. Akhirnya malaikat itu mengatakan, ya sudah, masuk surga. Fa ni'ma ajrul amilin. Dan itu senikmat-nikmatnya atau sebaik-baiknya balasan orang-orang yang beramal. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huffatil jannah bil makarih wa huffatun nar bis syahawat. Surga itu diliputi, namanya diliputi ya dikelilingi ya. Dari segala penjuru surga itu diliputi dengan sesuatu yang kita benci, enggak enak semua. Dari arah sini enggak enak, dari arah sini enggak enak, dari arah sini semuanya enggak enak semua. Ibaratnya lingkaran, isinya itu sesuatu yang bikin kita benci, sesuatu yang tidak kita sukai. Itulah surga. Tapi kalau neraka ya diliputi dengan syahwat, dengan kenikmatan, sesuatu yang kita senangi. Fa kaifa tadkhulul jannah biduni sabri alal makari? Bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita tidak sabar terhadap sesuatu yang kita benci? Kalau tahajud jam 3 bangun, aduh gak enak. Lagi anak-anaknya tidur harus bangun. Apalagi sekarang lagi cuaca hujan dingin, males. Tapi itulah surga. Mau sedekah, eman itu uangnya. Sudah kerja-kerja ngumpul-ngumpulin, tapi harus disedekahkan. Itu sesuatu yang kita tidak sukai. Dan semua amalan-amalan itu, ketaatan itu ya banyak yang tidak kita sukai. Puasa, Masya Allah, apalagi yang kerjanya berat, itu sesuatu yang dia benci, yang tidak disukai. Tapi itulah jalan menuju surga, itulah surga.
Karena surga itu diliputi dengan sesuatu yang kita benci. Meninggalkan riba, gaji besar ya, harus ditinggalkan, berat. Tapi kalau tadi kita menuruti hawa nafsu kita dan itu akan menjerumuskan kita dalam neraka, ya itu sesuatu yang enak. Enggak bangun malam untuk melakukan tahajud ya enak, santai. Tidak berpuasa ya enak. Tidak meninggalkan riba ya enak. Tapi itu adalah penghantar menuju neraka. Fal hadis yadullu ala annahu la tariqa lil jannah illa 'abrul makarih. Maka hadis tadi menunjukkan bahwasanya tidak ada jalan yang dibenarkan yang menuju surga itu kecuali melalui perkara-perkara yang dibenci, yang tidak kita sukai. Nah, jadi jalannya nggak enak, jalannya sesuatu yang kita benci ya. Adapun jalan menuju neraka, ya jalannya sesuatu yang kita senangi. Kemudian yang kelima, salamul malaikah ala sabirina fil jannah. Utamaan bagi orang yang memiliki sabar, dia akan mendapatkan salam dari malaikat nanti di surga. Akhbarallahu ta'ala anna malaikatahu tusallim fil jannah ala sabirin. Faqala salamun alaikum bima sabartum. Malaikat akan mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Nah, ini salam ini diberikan bagi mereka-mereka yang memiliki kesabaran. Fa ni'ma uqbadar, maka sebaik-baiknya tempat kembali yaitu surga. Yang keenam, Baitul Hamdi. Baitul Hamd, rumah yang terpuji. Idza sabarul 'abdu ala faqdil walad awadahu Allah an dzalika bi baitin lahu fil jannah ismu Baitul Hamd. Yaitu nanti di surga itu ada tempat atau rumah yang namanya itu Baitul Hamd. Ini juga diberikan bagi mereka yang sabar ketika kehilangan anaknya atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya itu. Allah akan gantikan baginya di surga yaitu Baitul Hamd, rumah yang namanya Baitul Hamd. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah li malaikatihi qabattum walada 'abdi. Ya, balasan bagi mereka yang sabar ketika anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan rumah yang namanya Baitul Hamd. Idza mata waladul 'abdi qala lil malaikatihi qabattum walada 'abdi. Allah mengatakan kepada malaikatnya, apakah kamu mencabut nyawa anaknya? Fayaqulun na'am, iya. Fayaqulu qabattum thamrata fuadihi, kalian telah mengambil buah hatinya. Fayaqulun na'am, iya malaikatnya. Fayaqulu madza qala 'abdi, apa yang dikatakan hambaku tadi itu? Fayaqulun hamidaka wastarjah, hambamu itu ya Allah, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia tadi apa? Memuji Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia sabar. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat, "Ubnu li abni baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Wasammu Baitul Hamd, dan dinamakan Baitul Hamd, namanya Baitul Hamd. Ini bagi mereka yang sabar ketika anaknya
diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan azan insyaallah kita. Baik, sampai faedah atau utamaan dari sabar, yaitu sudah 6 kita bahas. Apakah
ada yang perlu ditanyakan, silakan kita beri waktu untuk pertanyaan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sampai menunggu qomat. Faedah yang ketujuh adalah adamu dia'il ajri. Yaitu dengan sabar pahala tidak akan disia-siakan. Adamu dia'il ajri. Allah Ta'ala innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka dengan sabar ini pahalanya tidak akan tersia-siakan. Yang kedelapan, al-husul ala thawabillah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-husul ala thawabillah, mendapatkan pahala dari Allah. Allah Ta'ala an ahlil ilmi alladzina 'allamu qaumahum al-muftunin biqurun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ahlul ilm, ya, yang mengajarkan kaumnya yang telah terfitnah, telah tergoda dengan Qarun. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa shabirun. Yang mana sebelumnya, ayat sebelumnya, fa kharaja ala qaumi fi zinati. Qarun itu keluar pada kaumnya dengan perhiasannya, dengan kemewahannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, mereka ingin seperti Qarun. Ya laitana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kita juga diberikan sebagaimana yang telah diberikan oleh Qarun. Innahu ladu hadzin 'adzim. Sungguhnya dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Maka ada ahlul ilm, ada ulamanya di situ yang menasihati kaumnya yang telah terfitnah dengan Qarun ini, dengan kemewahan Qarun. Yaitu waqala alladziina utul ilma, orang-orang yang memiliki ilmu itu mengatakan wailakum, celakalah bagi kalian, thawabullahi khairun, pahala Allah itu lebih baik, liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila sholihan, dan mengerjakan amal soleh, wala yulaqaha illa shabirun, dan pahala itu tidak akan didapat kecuali bagi mereka-mereka yang sabar. Nah, maka orang yang sabar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali keutamaan-keutamaan sabar selanjutnya yang berjumlah 22 keutamaan. Sampai saat ini kita sudah sampai pada faedah yang ke-9. Demikian kurang lebih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.